Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kembali bertemu dengan kita untuk membahas kitab yang berjudul Muhtarul Ahadits Nabawiyah, hadis-hadis Nabi pilihan, dan masih pada bab huruf hamzah atau hadis yang dimulai dengan huruf hamzah. Hadis yang akan kita baca pada kesempatan kali ini adalah Ibtaghur rif'ata indallah tahlumu amman jahila 'alaika wa tu'ti man haramak. Rawahu Adi an Ibnu Umar. Carilah keluhuran derajat, ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah tahlum amman jahila 'alaika. Berlaku bijaklah kamu terhadap orang-orang yang jahil, yang bodoh, yang tidak tahu 'alaika atas dirimu. Wa tu'ti man haramak, dan berikanlah orang-orang yang justru menahan atau justru dia tidak mau memberi kepadamu. Hadis ini kalau kita kaji dari segi sanadnya, Imam Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa mengatakan bahwa hadis ini mungkar. Ya. Kemudian diterangkan juga dalam kitab Al-Mudawi, ya, dikatakan bahwa hadis ini dhaif karena ada seorang rawi yang bernama Al-Wazi' bin Nafi'. Beliau dikatakan sebagai seorang yang dhaif. Kalau kemudian kita hanya melihat kepada satu sanad ini atau satu jalur ini, maka kita akan berkesimpulan hadis ini dhaif. Tapi faktanya tidak, saudara. Hadis ini ternyata memiliki syawahid, memiliki penguat dan dengan sanad yang berbeda, yaitu seperti diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, atau juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Ya, beliau meriwayatkan hadis dari jalur Idris bin Hakam, bukan dari jalur Wazi' bin Nafi'. Karena dia memiliki jalur yang berbeda inilah, maka hadis yang asalnya dhaif, maka dia bisa menjadi hadis hasan li ghairihi. Ya, jadi kalau ada hadis dhaif, dia memiliki syawahid, ada penguat, hadis tersebut diriwayatkan melalui jalur yang berbeda, maka dia bisa menjadi hadis hasan li ghairihi. Secara substansi, hadis ini syarat makna. Yang pertama, kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggapai kedudukan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pada hakikatnya tujuan hidup kita adalah ke akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, yaitu kehidupan akhirat. Itu yang utama. Makanya oleh sebab itu kita harus mengejar kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah memberikan resep. Apa? Tahlumu amman jahila 'alaika. Berlaku bijaklah kamu terhadap orang-orang yang jahil tentangmu, atas dirimu. Orang-orang yang berlaku bodoh kepadamu dan sebagainya. Dan ini kan dianjurkan oleh Al-Quran. Di dalam surah Al-Furqan, Allah mengatakan, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Hamba-hamba Allah yang sifat Rahman adalah mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Dan tatkala orang-orang bodoh berkata kepadanya, mencaci makinya, mencemooh, mencelanya dan sebagainya, dia akan berkata, dia akan menjawab dengan perkataan yang penuh perdamaian, penuh kedamaian. Ini adalah sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang bijak. Ini adalah ciri orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia berkata begitu karena dia tidak tahu tentang kita, atau salah persepsi, atau juga memang dia kurang informasi tentang kita. Dan kita tidak perlu publikasi kebaikan kita, sebab kebaikan kita hendaklah kita tutup rapi, sehingga hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena ibadah yang terpublikasi rentan sekali rusak karena ria, sum'ah, ujub, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah wa tu'ti man haramak. Ini juga merupakan anjuran yang indah. Ini berat, makanya orang yang bisa melakukannya akan mendapat kedudukan tinggi. Berilah orang-orang yang tidak mau memberi kepadamu. Ada seorang yang tidak mau memberi kepada kita, kita bersifat proaktif untuk memberi, itu memiliki faedah, bisa mencairkan suasana, dan juga bisa memberikan pelajaran
secara persuasif kepada dia bahwa sesama saudara muslim itu harus saling perhatian, saling berbagi, saling mengerti. Oleh sebab itu, hadis ini berisi tentang akhlak yang luar biasa tinggi, dan orang yang bisa mengamalkan adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu bijaksana terhadap orang-orang yang bodoh, berlaku bodoh terhadap diri kita, ya, atau yang kita tidak dia belum kenal terhadap diri kita, ya, dan juga kita senantiasa memberi kepada siapapun, termasuk kepada orang yang dia bakhil, pelit sama diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.